Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Perbankan Syariah 1A akan menjelaskan tentang dinasti Mughal India hingga terbentuk Bangladesh. Sebelum menuju pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu ada Winda Ayu Rahmawati, Gefira Zaira Safa, dan Arini Widyaningsih. Di sini kami akan membahas tentang pendiri, pola pemerintah, ekspansi wilayah, sebab kemunduran Islam di Spanyol, dan yang terakhir ada peradaban yang dibagi menjadi keilmuan, hukum dan sosial, dan yang terakhir ada ekonomi. Yang pertama, pendiri. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 21 April 1526 Masehi. Penguasa terakhir dinasti Lodi dalam pertempuran di Panipat. Setelah kerajaan Mughal berdiri, raja-raja Hindu di seluruh India menyusun kekuatan yang besar untuk menyerang Sultan Babur. Peristiwa Panipat sangat mengejutkan raja-raja hingga mereka melihat kekuatan Islam yang muncul dengan tiba-tiba dan dapat menaklukkan kerajaan Lodi yang cukup kuat. Kerajaan Mughal yang baru berdiri kini harus menghadapi musuh-musuh yang besar dari persekutuan raja-raja Hindu. Namun, Sultan Babur memperoleh kemenangan yang sangat gemilang. Setelah berkuasa selama 4 tahun, pada 26 Desember 1530 Masehi, Zahiruddin Muhammad Babur meninggal dunia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Nasiruddin Muhammad Humayun. Sepeninggal Sultan Humayun, tahta kerajaan jatuh pada anaknya yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar yang saat itu berusia 14 tahun. Karena Sultan Akbar masih sangat muda dan pengalamannya pun masih kurang, sebelum dipimpin Sultan Akbar, kerajaan Mughal belum mencapai kejayaan. Namun, setelah beliau memimpin kerajaan itu mengalami kemajuan hingga pasca masa pemerintahannya. Lalu, yang kedua ada pola pemerintahan. Berikut ini adalah raja-raja yang termasyhur pada dinasti Mughal, yaitu ada Zahiruddin Muhammad Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Aurangzeb, dan yang terakhir ada Bahadur Shah. Secara administratif, pemerintah Mughal terdiri dari kekuasaan pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kekuasaan pusat adalah kekuasaan yang dipegang secara mutlak oleh seorang raja yang biasa disebut dengan Padsyah. Padsyah adalah penguasa mutlak dalam dinasti Mughal di India. Dinasti Mughal memiliki sistem kekuasaan pusat yang dikendalikan oleh seorang raja dari pusatnya di Delhi. Undang-undang atau peraturan yang ditegakkan oleh raja memang beragam menurut keinginan raja. Babur dan Humayun misalnya, memerintah menurut undang-undang Islam. 3. Ekspansi wilayah. Dinasti Mughal bertahan selama kurang dari 3,5 abad di India dan berhasil menguasai wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Mereka adalah dinasti kedua dalam periodisasi sejarah Islam yang berjaya di India. Sebelumnya, kerajaan Islam yang pernah menguasai negeri Hindustan ini adalah dinasti Abbasiyah atau Abbasid. Luas wilayahnya meliputi sebelah utara Afghanistan, lembah Indus di pegunungan Himalaya, Kashmir, dataran tinggi Assam, Bangladesh hingga dataran tinggi Deccan. Pada masa pemerintahannya, Mughal berhasil melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Dalam pemerintahannya, Akbar menerapkan politik sulakul atau politik universal, yakni semua rakyat dipandang sama, tak ada perbedaan antara satu dan lainnya. 4. Sebab kemunduran Islam di Spanyol. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran Islam di Spanyol. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdurrahman III yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam. Setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisham II yang masih berusia 11 tahun. Hisham II dikendalikan ibunya dengan dibantu oleh Muhammad ibnu Abi Umar
yang bergelar Hajib Al-Mansur yang ambisius dan haus kekuasaan. Sejak saat itu, khalifah hanya dijadikan boneka oleh Al-Mansur dan para penggantinya. Setelah Al-Mansur wafat, jabatannya digantikan oleh anaknya yaitu Abdul Malik Al-Muzaffar. Dan pengganti Al-Muzaffar adalah Abdurrahman yang merupakan penguasa yang tidak cakap, gemar berfoya-foya. Ia adalah penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya, sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Kedua, konflik antara Islam dan Kristen. Setelah melakukan penyerangan di Spanyol, para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Pertentangan Islam dan Kristen tak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam. Orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam merupakan ancaman bagi mereka. Setelah kekuasaan Islam melemah, satu persatu kota-kota yang dikuasai Islam jatuh ke tangan orang Kristen. Ketiga, kemerosotan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, para penguasa mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan megah dan monumental. Pemerintah dengan giat mengembangkan pada bidang iptek dan pembangunan, sehingga menyebabkan bidang perekonomian kurang mendapat perhatian. Keempat, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antar elit atau keluarga yang pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan stabilitas negara. 5. Peradaban. 1. Keilmuan. 2. Hukum dan sosial. 3. Ekonomi. 1. Keilmuan. Ilmu pengetahuan cukup berkembang, yang paling marak yaitu persoalan agama. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Mughal ini bisa dikatakan cukup berkembang. Pembahasan keilmuan yang paling marak dibahas adalah persoalan agama, seperti perihal akidah, syariah, dan juga fikih. Aurangzeb, selain sebagai sultan dan juga dikenal sebagai seorang cendekiawan, dia menyusun sebuah buku tentang risalah hukum Islam yang dinamainya Fatwa Alamgiri. B. Ilmu kedokteran pada abad ke-17. Pada abad ke-17, dalam bidang ilmu kedokteran juga muncul seorang ahli yang membukukan pemikirannya dengan judul karya kedokteran darah sukuh. C. Ilmu medis pada abad ke-18. Pada abad ke-18, ilmu kedokteran terus berkembang. Muhammad Shah Arzani dari Syirah membuat sebuah skala kedokteran. Perkembangan ilmu medis pada masa Ioni merupakan sebuah cabang ilmu medis berbentuk filosofi medis dengan memakai pendekatan pada Allah. 2. Hukum dan sosial. Kebijakan toleransi beragama berkembang jauh melampaui versi Islam sangat liberal. Aspek-aspek seputar hak-hak Islam bersifat diskriminatif terhadap kepercayaan-kepercayaan lain. Kebijakan mengenai toleransi beragama berkembang lebih jauh melampaui versi Islam sangat liberal. Pernah diusulkan Sang Babur, Akbar mencabut beberapa aspek seputar hak-hak Islam yang bersifat diskriminatif terhadap kepercayaan-kepercayaan lain. Ia melarang konversi ke dalam Islam secara paksa. Setelah melakukan suatu pemeriksaan pada tahun 1578 Masehi terhadap hibah tanah untuk yayasan agama, Akbar menarik kembali sejumlah hibah yang diberikan kepada lembaga Islam yang dianggap tidak sah. Ia menghapuskan pajak orang kafir zimmi yang diskriminatif. Akbar mengakhiri tradisi agama yang telah lama berjalan mempertahankan hak-hak istimewa umat Islam. 3. Ekonomi. Kemajuan ekonomi ditunjang oleh sektor pertanian. Kemajuan sektor perekonomian pada masa dinasti Mughal ditunjang oleh sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian yang menjadi unggulan pada masa itu adalah biji-bijian, kacang, sayur-sayuran, padi, rempah, tembakau, kapas, dan lain-lain. B. Mengizinkan Belanda dan Inggris mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian dan tekstil. Sultan Jihangir mengizinkan Belanda dan Inggris untuk mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian dan tekstil untuk meningkatkan produksi industri. Demikian isi presentasi yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul munafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.